Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa untuk Anda semuanya. Semoga selalu sehat ya. Ini pertemuan pertama. Di sini kita akan berbicara tentang apa? Di sini kita akan berbicara tentang persiapan memasuki dunia kerja. Nah, bagaimana itu persiapannya? Kita akan bicarakan di sini ya, karena banyak hal-hal yang harus dipersiapkan ketika kita mau memasuki ke dunia kerja. Tapi sebelum kita jauh membahas ke sana, terlebih dahulu Anda bisa saksikan klip berikut ini. Bagi Anda yang belum mendapatkan pekerjaan atau menginginkan pekerjaan yang lebih baik, mulai hari ini hingga besok Kementerian Tenaga Kerja membuka bursa lowongan pekerjaan di Jakarta Expo Kemayoran, Jakarta Pusat. Dan lebih dari 150 perusahaan dan 4.000 lowongan pekerjaan tersedia di sana. Penuh harapan, ribuan warga ini mendatangi bursa lowongan kerja di Jakarta Expo Kemayoran, Jakarta Pusat. Tia salah satunya. Ia bahkan telah menyiapkan 10 lamaran pekerjaan. Jadi kesini tujuan apa nih, Pak? Untuk kayak nyari-nyari kerjaan aja. Hah? Nyoba-nyoba aja nih pokoknya. Terus yang paling diminati perusahaan apa nih, Mbak? Ini kan banyak nih. Aduh, masih nggak tahu nih Mas. Pokoknya pengennya ya cari-cari lihat-lihat dulu aja. Tapi lamaran udah disiapin ya, Mbak? Udah nyiapin berapa lamaran nih? Ada 10-an lah. Tuh. Lebih dari 4.000 posisi pekerjaan dari 150 perusahaan bisa Anda peroleh di bursa lowongan kerja yang diselenggarakan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Oke, udah Anda saksikan ya tayangan yang tadi. Diinformasikan bahwa tadi situasi yang terjadi di bursa kerja, di job fair ya, bagaimana banyak para pencari kerja yang berdesak-desakan supaya bisa masuk, supaya bisa mendapatkan pekerjaan. Nah, situasi seperti itulah yang mungkin nanti bisa Anda temui, mungkin juga akan Anda alami ketika Anda memasuki dunia kerja. Bagaimana persaingannya, bagaimana harus menghadapi tes dan sebagainya. Bisa seperti kita lihat di foto berikut ini ya, ada beberapa gambar yang bisa menceritakan bagaimana situasi orang sedang mencari kerja. Nah, ini salah satu foto yang ada di SMK Warga. Ketika itu sekitar tahun 2012, itu ada kegiatan job fair di SMK Warga. Anda bisa perhatikan di sini. Nah, itu para pencari kerja yang berdasarkan antri untuk masuk ke SMK Warga untuk mengikuti job fair. Nah, ini adalah salah satu stand perusahaan ya yang membuka lowongan, bagaimana banyaknya peminat. Nah, ini situasinya bagaimana para pencari kerja, para alumni mencari pekerjaan, mereka antri berdesak-desakan. Nah, situasinya seperti ini yang mungkin bisa terjadi ke Anda semuanya. Nah, ya banyak sekali orang yang mencari kerja ternyata ya. Nah, dari situ kita bisa sedikit simpulkan bahwasannya orang yang mencari kerja itu jumlahnya banyak sekali. Angkatan kerja tahun ini jumlahnya banyak sekali, lebih banyak dibandingkan dengan apa? Lowongan pekerjaan. Ya, jadi jumlah pencari kerja dengan lowongan kerja itu pasti jumlahnya berbanding terbalik. Berbanding terbaliknya bagaimana? Jumlah lowongan kerja yang ada di sekitaran kita itu jumlahnya minim. Jumlahnya sedikit sekali. Ya, tetapi jumlah pencari kerja itu banyak sekali. Jadi tidak imbang. Maka diperlukan yang namanya strategi. Nah, strateginya apa? Strategi bagaimana untuk kita bisa lolos. Bagaimana kita untuk bisa mendapatkan pekerjaan. Oke, berkaitan dengan strategi itu tadi, kita harus mengetahui tahapan-tahapan apa yang akan kita lalui. Jadi supaya kita tahu kita akan menghadapi sesuatu, kita persiapannya bagaimana. Nah, beberapa tahapan yang ada di dunia kerja untuk memasuki dunia kerja, untuk Anda mendapatkan pekerjaan itu seperti ini yang tertera di sini. Ada yang pertama administrasi seperti surat lamaran, CV, daftar riwayat hidup, atau berkas-berkas yang lain. Berikutnya ada tes fisik, ya. Kemudian ada tes psikologi, ada tes wawancara, dan ada juga tes MCU atau medical check up atau tes pemeriksaan kesehatan. Nah, apa saja yang ada di poin 1 sampai 5 coba kita akan kupas sedikit ya di sini. Yang pertama ada surat lamaran pekerjaan. Nah, nanti kita akan mempelajari bagaimana membuat surat lamaran pekerjaan. Bagaimana cara penyusunannya? Oh, surat lamaran pekerja itu harus singkat, padat, dan jelas. Oke, untuk administrasi yang berikutnya adalah mengenai daftar riwayat hidup atau yang biasanya disebut CV, kurikulum vitae, yang kita bisa desain semenarik mungkin ya. Jadi dari kemasan saja sudah orang ingin melihat. Oh,
ini daftar riwayat hidupnya siapa ya, seperti itu. Berikutnya ada tes fisik. Tes fisik itu berupa apa? Biasanya mengenai tes tinggi badan Anda, berat badan, kemudian selain itu ada tes buta warna, ada juga tes visus mata ya, berkaitan dengan minus, dimana contohnya itu seperti Anda ketika ditutup mata untuk melihat huruf-huruf itu ya. Nah, itu tes visus mata namanya. Kemudian beberapa tes fisik itu ada juga yang mengisyaratkan untuk Anda diminta untuk lari. Kita lari beberapa ratus meter dengan satuan berapa menit. Kemudian ada push up. Contoh beberapa rekrutmen yang sudah pernah terjadi, ketika Anda tes diminta untuk dalam 1 menit Anda kuat push up berapa kali. Kemudian ada juga tes hand grip ya, seperti alat per yang dipegang di tangan. Dalam hitungan 2 menit Anda kuat berapa kali, baik tangan kanan maupun tangan kiri. Nah, seperti itu. Itu contoh beberapa tes fisik ya. Tentunya banyak lagi, mungkin beda perusahaan, beda tes yang digunakan. Oke, selanjutnya tes medical check up ya ini ya. Nah, tes medical check up itu apa? Tes pemeriksaan kesehatan yang dilakukan oleh dokter sebelum tenaga kerja diterima untuk melakukan pekerjaan. Jadi sebelum Anda diterima ya, itu biasanya dilakukan tes MCU atau tes pemeriksaan kesehatan. Tujuannya apa? Anda diterima dalam kondisi kesehatan yang setinggi-tingginya. Jadi ketika Anda diterima, Anda dalam kondisi benar-benar yang fit, kondisi yang benar-benar sehat, kemudian tidak mempunyai penyakit menular, dan tentunya kondisi kesehatan yang Anda miliki itu cocok dengan pekerjaan yang akan Anda lakukan. Berikutnya ada psikotes atau tes psikologi. Nah, tes psikologi atau lebih dikenal sebagai psikotes itu adalah tes untuk mengukur aspek individu secara psikis. Tes dapat berbentuk tertulis, kemudian visual, atau evaluasi secara verbal yang teradministrasi untuk mengukur fungsi kognitif dan emosional. Nah, ada juga berikutnya adalah tes interview atau tes wawancara. Apa itu wawancara? Apa itu tes interview? Nah, tes interview itu salah satu metode untuk menyeleksi karyawan. Tes wawancara itu kesempatan ya bagi Anda, bagi pelamar pekerjaan untuk menjelaskan secara langsung keterampilan, pengalaman, dan faktor lain yang Anda miliki. Anda bisa bercerita di situ ketika tes wawancara. Anda punya kompetensi apa, Anda punya kemampuan apa yang lebih spesifik ya, yang membedakan satu dengan yang lain. Anda punya prestasi apa, itu bisa disampaikan di situ. Jadi sekali lagi, untuk meraih pekerjaan, untuk mendapatkan pekerjaan, kemudian Anda bisa mengembangkan karir, Anda bisa sukses ke depannya nanti, Anda harus berjuang. Anda harus keluarkan kemampuan Anda. Kalau ada keterbatasan saat ini, itu Anda harus lawan ya. Apapun yang Anda miliki, karena setiap orang itu punya keterbatasan masing-masing. Setiap orang punya hambatan masing-masing. Ayo kita lalui dengan penuh semangat demi masa depan Anda. Karena namanya sukses, namanya kegagalan, itu Anda yang menentukan. Ya, sekali lagi, sukses atau kegagalan Anda yang menentukan. Tinggal Anda mau melangkah yang kemana. Tentu saja untuk meraih kesuksesan pasti perlu yang namanya pengorbanan. Nah, oke, sekian. Terima kasih untuk semuanya yang sudah menyimak. Ini pertemuan pertama, sekali lagi kita akan bahas yang lebih mendalam lagi nanti untuk materi yang sudah saya sampaikan di depan tadi. Paling tidak ini gambaran untuk Anda bagaimana perkenalan di dunia kerja. Oke. Terima kasih sekali lagi untuk semuanya. Kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Dan jangan lupa seperti yang lain, like video ini, komen, dan subscribe channel Niko Sajana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.